wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإسلام رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan orang-orang sebelum kita, yang menjamin rezeki seluruh makhluknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang memberikan kepada kita petunjuk, sehingga kita memahami bahwasanya hidup ini adalah perjuangan. Hidup adalah berjuang untuk meraih kesuksesan. Sukses adalah ketika seorang selamat dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Itulah hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Adapun kehidupan dunia, kita selagi masih bernafas, masih hidup, kita masih pada fase atau proses perjuangan. Jangan merasa sukses. Kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita senang dengan kajian, ketika kita suka dengan majelis ilmu, ketika kita masih semangat untuk sholat berjamaah, maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan ini juga merupakan cobaan. Apakah kita mau bersyukur, kemudian berusaha untuk mempertahankan kenikmatan yang besar ini
Kenikmatan hidayatul ilm dan hidayatul amal. Ketika kita bisa mengetahui kebenaran dan kita bisa menjalankan kebenaran. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan tentunya kita berusaha untuk mempertahankan kenikmatan tersebut. Jangan sampai membuat kita ujub. Jangan sampai membuat kita merasa lebih baik dari yang lain. Perjuangan belum selesai. Kalau orang sudah meninggal dunia, saat itu orang sudah nggak lagi beramal. Saat itu seorang sudah tiba saatnya untuk menikmati hasil jerih payah, capek dia ketika di dunia. Tetapi selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas, untuk beramal, maka perjuangan belum selesai. Jangan membuat kita tertipu, merasa memiliki teman-teman yang soleh, kemudian merasa, oh kita ini pasti sukses. Bukan jaminan. Kita ingat kisah Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau menjelang wafat. Dikisahkan oleh putranya sendiri Abdullah. Abdullah bin Ahmad, bin Imam Ahmad ini melihat ayahnya sesekali pingsan, sekali sadar, sesekali pingsan, sekali sadar. Menjelang wafatnya. Kemudian ayahnya mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la ba'd, la ba'd. Belum, enggak. Atau yang semakna. Dan diulang-ulang terus. Ketika ayahnya sadar, putranya bertanya, ya abati, wahai ayahanda, apa sih yang tampak di hadapan engkau? Maka Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan bahwasanya muncul setan. Kemudian dalam kondisi membawa sepatu Imam Ahmad atau menggigit jarinya. Kemudian mengatakan, ya Ahmad futtani. Wahai Ahmad, kau sungguh sudah sukses, saya kalah. Kamu hebat, kamu menang. Saya yang kalah. Tujuannya apa? Seolah-olah membuat Imam Ahmad ini merasa sukses, merasa ujub. Jadi setan berusaha untuk menggelincirkan manusia saat-saat seorang menjelang kematian. Dan itu adalah kesempatan yang terakhir bagi setan. Kalau orang masih sehat, digoda, terjatuh pada perbuatan maksiat, masih ada kesempatan bertobat. Tapi orang sudah menjelang akhir hayat, maka setan berusaha benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggelincirkan manusia saat sakaratul maut. Saat orang benar-benar menghadapi sesuatu yang luar biasa. Orang kalau sudah sakit, kemampuan akal mulai berkurang. Kemudian ditambah lagi dengan datangnya setan menyerupai orang-orang yang tercinta. Terkadang menyerupai seorang ayah, seorang ibu, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mengganggu manusia. Sehingga jangan pernah merasa ujub, jangan pernah merasa sukses. Namun kita semua berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berikan kepada kita kecintaan terhadap ilmu. Maka ini salah satu tanda yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka seorang itu akan difaqihkan terhadap agama. Dan faqih maksudnya seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama adalah ketika seorang itu memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau sekedar berilmu, tapi ternyata ilmunya nggak berdampak pada perilaku seseorang. Tahu kebenaran, nggak mau menjalankan kebenaran. Tahu kebatilan, tidak mau meninggalkan kebatilan. Maka mirip dengan orang Yahudi. Mereka yang punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Orang nggak tahu musibah. Menjalankan kemaksiatan karena nggak tahu maka itu musibah. Kok bisa nggak tahu kalau itu maksiat? Tetapi ketika seorang tahu maka musibah lebih besar. Tapi akhwatul Islam rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apapun kenikmatan yang kita dapatkan, kita berusaha untuk tetap sadar bahwasanya itu semua merupakan kenikmatan dari Allah. Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Bisa cinta terhadap ilmu, bisa belajar, bisa beribadah. Semua itu merupakan kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah.
Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat-ayat Al-Quran Karim. Surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Secara umum, ayat-ayat ini menjelaskan tentang 3 golongan manusia. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang disifati dengan keberuntungan dan kesuksesan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Kemudian yang selanjutnya, kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir yang tidak beriman sampai akhir hayat. Maka ancaman bagi mereka adalah azabun alim, azab yang pedih. Kelompok yang ketiga adalah berkaitan tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Wa minan nas, dari sebagian manusia. Enggak dijelaskan apakah termasuk kelompok mukmin atau orang kafir. Kalau yang sebelumnya dijelaskan hudan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas lafadznya lil muttaqin. Kemudian ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir, Allah jelaskan innal ladzina kafaru. Jelas. Adapun yang berkaitan dengan orang-orang munafik, wa minan nas, dari sebagian manusia. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di hati mereka, dan Allah menafikan keimanan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ciri-ciri mereka dan permisalan. Permisalan tentang mereka orang-orang munafik. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ayat ini diawali dengan sebuah seruan. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan golongan manusia, 3 golongan manusia. Mukmin, kafir, dan munafik. Dan ayat ini berkaitan dengan seluruh umat manusia. Mencakup yang 3 tadi dan yang lainnya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Yang memanggil, yang menyeru adalah Allah Jalla wa'ala. Yang diseru adalah ya kita semua manusia yang merasa manusia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang akan disebutkan setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting. Karena diawali dengan apa? Dengan panggilan. Gak langsung dijelaskan perintahnya apa. Enggak. Tapi diawali dengan panggilan. Ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Maksudnya adalah kita semua manusia diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kita ini kepada Allah Jalla wa'ala saja. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan perintah yang paling besar adalah at-tauhid. Larangan yang terbesar adalah syirik. Ketika menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Kemudian sembahlah Rabbakum. Rabbmu. Rabb kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa kita artikan Tuhan.
Tetapi lebih jelasnya penafsirannya itu adalah huwal khaliq al-malik al-mudabbir li syu'uni khalqihi. Kurang lebih disebut Rabb ketika menciptakan, kemudian menguasai, merajai dengan kekuasaan yang sempurna. Kemudian al-mudabbir li syu'uni khalqihi, yang mengurus, merawat, memberi rezeki seluruh urusan makhluknya. Ini disebut sebagai Rabb. Makanya kalau ada selain Allah Subhanahu wa taala mengaku sebagai Rabb, tinggal dilihat apakah dia menciptakan, apakah dia menguasai, apakah dia benar-benar mengurus semua urusan yang ada di bawah kekuasaan dia. Contoh misalkan Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai Rabb. Faqala ana rabbukumul a'la. Sebelumnya mengatakan ilah, sesembahan. Tapi kita berbicara dari sisi Rabb. Perbuatan sang pencipta. Perbuatan Rabb. Yaitu menciptakan, kemudian menguasai dan sebagainya. Fir'aun, apakah dia menciptakan kaumnya? Tidak. Dia nggak menciptakan. Apakah dia menguasai? Iya, dia menguasai. Akan tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Ketika Nabi Musa alaihissalam membunuh salah seorang Qibti, beliau pergi ke daerah namanya Madian. Kata orang Madian, najauta minal qaumidz zalimin, kau sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah Fir'aun, karena memang Fir'aun terkenal dengan kezalimannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Madian itu di luar kekuasaan Fir'aun. Fir'aun memang punya kekuasaan, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Kemudian apakah Fir'aun juga mengurus seluruh urusan masyarakatnya atau kaumnya? Mungkin sebagian urusan Fir'aun ikut ngurusin, tapi nggak semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun bukan Rabb. Kemudian selanjutnya, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, maksudnya manusia, menciptakan kalian wahai manusia. Khalaqakum artinya menciptakan atau menjadikan sesuatu yang awalnya nggak ada menjadi ada. Jadi bukan misalkan ada sesuatu, ada bahan diambil kemudian jadikan satu, itu menyusun. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu yang awalnya nggak ada menjadi ada. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu menciptakan sesuatu yang awalnya nggak ada menjadi ada, maka Allah juga mampu untuk mengembalikan kehidupan manusia kelak di hari akhirat yang sebelumnya sudah pernah diciptakan di dunia. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Ini kembali ke khalaqakum. Kum maksudnya adalah ketika khitab kepada umat ini, berarti orang-orang yang sebelum kalian, sebelum umat ini, maksudnya adalah seluruh umat sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua, seluruh umat manusia, untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. La'allakum tattaqun, yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jadi kata-kata la'allakum ini menunjukkan sebab, adanya sebab akibat. Menyembah Allah saja itu bisa menjadikan seorang meraih derajat ketakwaan. Dan kita tahu bahwasanya takwa itu adalah kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla di antara orang-orang yang beriman itu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa dengan berbagai macam janji atau balasan-balasan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim.
ketika Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga selangit sebumi, seluas langit dan bumi, u'iddat disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat lain Allah jelaskan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa, bagi mereka orang yang bertakwa, mafaza, tempat kesuksesan, maksudnya adalah surga. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah ketika seorang mengakui atau mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang menciptakan, yang memberi rizki, yang merawat dan mengurus semua urusan makhluknya, maka mestinya seorang hamba mengesakannya. Ketika seorang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb yang menciptakan, yang demikian, mereka meyakini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun juga harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan manusia, dengan perbuatan mereka atau dengan perbuatan hamba. Jadi ketika seorang mengakui perbuatan-perbuatan Allah, seharusnya mereka juga beriman kepada Allah dengan apa? Perbuatan hamba tersebut. Ketika seorang mengakui Allah Subhanahu wa taala demikian. Tetapi ternyata dia tidak beriman dengan perbuatan dia. Artinya ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi dan sebagainya, mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi prakteknya, amalan dia masih menyembah yang lainnya. Maka di sini berarti ada kontradiksi. Kalau kalian, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy, mengakui Allah Azza wa Jalla adalah yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, menciptakan langit dan bumi. Kenapa kok kamu nyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya? Berarti di sini ada kesalahan yang sangat fatal. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Adapun yang lainnya seperti berhala-berhala yang terbuat mungkin dari batu atau dari yang lainnya, mereka sama sekali enggak menciptakan, enggak mengawasi, enggak menguasai, enggak memberi rezeki dan sebagainya. Kenapa kok disembah? Taib. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah ketakwaan itu merupakan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu enggak akan diraih kecuali ketika seorang hamba benar-benar membersihkan hatinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena di sini dikaitkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, dikaitkan dengan apa? Ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Kemudian akhirnya la'allakum tattaqun. Supaya seorang bisa meraih ketakwaan, maka dia harus hanya menyembah Allah saja. Ini jelas sekali. Ketika seorang ingin meraih derajat yang tinggi, berarti dia harus membersihkan hatinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran dari ayat ini adalah pentingnya seorang untuk memperhatikan masalah ibadah. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya ya ayuhan nas, awal ayat ini diawali dengan seruan. Ayat ini diawali dengan seruan ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Kemudian perintah tadi itu enggak ditujukan untuk seorang fulan atau kabilah-kabilah tertentu, tidak, tetapi ditujukan kepada seluruh umat manusia. Meskipun tidak seluruh umat manusia menjawab seruan ini. Hakikat ibadah atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tujuan hidup.
Jadi hakikat tujuan hidup adalah hanya beribadah kepada Allah. Dan beribadah atau mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memandang tempat dan tidak memandang waktu. Artinya posisi kita menghambakan diri kepada Allah itu memang selama kita masih hidup. Karena memang hidup kita untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita semuanya adalah untuk Allah azza wa jalla. Ketika seorang memilah dan memilih melihat kondisi menghambakan diri kepada Allah, misalkan ketika dalam kondisi terdesak misalkan. Nah, ini mirip seperti orang-orang Quraisy, orang kufar Quraisy. Mereka ketika berada di atas lautan, di atas bahtera, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kalau mereka dalam kondisi benar-benar bahaya, mereka kembali kepada Allah, minta keselamatan hanya kepada Allah. Tetapi falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun, ketika Allah sudah selamatkan mereka sampai ke daratan, akhirnya lupa daratan, kembali berbuat syirik. Dan ini juga mirip seperti Fir'aun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bala, cobaan, dikasih belalang, kemudian katak, kutu yang merusak tanaman-tanaman, kemudian airnya dirubah menjadi darah dan sebagainya. Mereka kebingungan, mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak. La in kashafta 'anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kalau musibah ini hilang, maka Fir'aun berjanji mau beriman. Tetapi ternyata ketika musibahnya sudah hilang, kembali Fir'aun kepada kezaliman, kemaksiatan, kefasikan dan sebagainya, kembali kepada kekufuran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun, falamma adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ketika sudah tenggelam, kembali dia mau beriman, mengatakan tidak ada sesembahan kecuali sesembahan Bani Israil. Jadi kalau dalam kondisi lapang, berbuat kezaliman, kekufuran, kemusyrikan dan sebagainya. Tetapi ketika dalam kondisi bahaya, baru mengingat Allah atau kembali kepada Allah. Ini mirip seperti orang-orang kafir Quraisy atau seperti Fir'aun. Sikap seorang mukmin adalah terus menghambakan diri ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Yang terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk beribadah, maka Allah azza wa jalla juga tidak membiarkan kita bingung bagaimana cara beribadah, tidak. Tapi Allah jalla wa ala jelaskan kepada kita cara beribadah, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Dan itulah yang akan bernilai di sisi Allah jalla wa ala. Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman. Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syariat ini supaya kita bisa mengesahkan Allah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi bukan yang penting beribadah kepada Allah, adapun caranya sesuka kita, misalkan dicampur adukkan dengan entah dengan adat atau dicampur aduk dengan keinginan kita. Tidak. Hidup ini ada aturan mainnya. Taib. Berarti hidup ini adalah untuk Allah. Kemudian ikhlas membersihkan hati kita untuk Allah azza wa jalla. Begitu juga ketika beribadah kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah menurunkan pedoman dan mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita mewujudkan diri ini sebagai seorang hamba. Bagaimana menghambakan diri ini kepada Allah jalla wa ala. Kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum." فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا, yang menjadikan bumi ini
terhampar. Ini kembali kepada ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk menyembah Rob. Rob kalian yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan yang menjadikan bumi ini terhampar. Jadi alladzi di sini kembali kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan menurunkan dari atas ma'an, air. Maksudnya adalah hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan air hujan tadi minas tsamarati, buah-buahan macam-macam, rizqan lakum, rizki untuk kalian semua. Fala taj'alu lillahi andada, oleh karena itu janganlah kalian menjadikan untuk Allah Azza wa Jalla andada, jamak dari nid, maksudnya adalah sekutu-sekutu atau menjadikan selain Allah setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini terhampar. Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan bumi. Yang menciptakan bumi, kemudian desain bumi ini cocok untuk ditinggali oleh manusia. Seperti yang disebutkan di dalam surat An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami, kata Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan bumi ini mumahadan. Mumahadan ya maksudnya tidak miring, kemudian posisinya itu benar-benar nyaman, adanya gravitasi bumi dan sebagainya, membuat seorang itu bisa nyaman tinggal di atas bumi. Mau beraktivitas, mau pergi kemana-mana, mudah. Seandainya posisi bumi itu miring misalkan, kemana-mana manusia harus jalan miring kayak kambing di tebing itu, susah hidup ini. Kita bisa bercocok tanam dengan mudah. Itu semua yang menyediakan adalah Allah Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya, was-samaa'a binaa'a, yang menjadikan langit sebagai atap bagi kita semua. Di dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Jadi yang membangun atap yang tinggi, luas, besar, tanpa tiang, dengan penciptaan yang sempurna, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia beraktivitas di bumi ini nggak ada perasaan takut kejatuhan langit, atau misalkan tiba-tiba langitnya rusak, robek misalkan, atau bolong tiba-tiba, nggak ada. Karena yang menciptakan langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa anzala minas samai ma'an, dan yang menurunkan dari as-sama. Jadi as-sama dalam kalimat ini maksudnya adalah ketinggian, bukan as-sama yang sebelumnya. As-sama yang sebelumnya maksudnya adalah langit, langit yang sangat luas. Adapun yang berikutnya, wa anzala minas samai ma'an, maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari atas. Karena as-sama itu juga bisa diartikan langit atau bisa diartikan al-ulu, ketinggian. Dan kita tahu bahwasanya hujan itu nggak turun dari langit yang maksudnya adalah atapnya bumi atau angkasa, tidak. Tapi turunnya adalah ya di bawah atmosfer atau dari awan atau dari ketinggian. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan dari langit, maksudnya adalah atasnya, bukan langit yang di atas atau di luar angkasa. Fa akhraja bihi, akhraja maksudnya adalah mengeluarkan atau menumbuhkan. Kalau akhraja yakhruju, keluar. Kalau akhraja yukhriju artinya mengeluarkan. Bihi dengan air hujan tadi atau dengan sebab air hujan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau menumbuhkan minats tsamarat, berbagai macam buah-buahan. Rizqan lakum, rizki bagi kalian seluruh umat manusia. Oleh karena itu, fala taj'alu, maka jangan sampai kalian wahai seluruh umat manusia
menjadikan lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala andadan. Sesuatu yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Entah itu sesama manusia, entah itu bangsa jin atau malaikat atau nabi atau benda mati, batu, pohon dan lain sebagainya. Enggak boleh. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Sedangkan kalian wahai manusia mengetahui bahwasanya yang menciptakan langit adalah Allah, yang menjadikan bumi ini terbentang luas adalah Allah Azza wa Jalla. Kalian tahu bahwasanya yang menurunkan air hujan adalah Allah, yang menumbuhkan tumbuhan buah-buahan adalah Allah. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla sekutu-sekutu atau sesuatu yang setara. Karena kalian sudah mengetahui bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla, yang menciptakan itu semua tadi adalah Allah. Kemudian ikhwatul Islam rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini layak untuk dihuni. Tetapi ingat, dikembalikan kepada ayat tadi, Allah memerintahkan kita untuk apa? Menghambakan diri ini kepada Allah Azza wa Jalla saja, bukan kepada yang lainnya. Dan kita nggak perlu khawatir nanti buminya nggak cukup, kalau orangnya tambah banyak nanti sempit misalkan. Berarti harus KB misalkan. Nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah yang menyediakan bumi ini untuk manusia. Ketakutan misalkan kemudian bikin kaplingan di Mars misalkan. Repot ya. Di Mars nggak ada nasi, nggak ada nasi uduk, nggak ada apa macam-macam, susah hidup di sana. Kalau mau hidup ya sini di dunia ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Tugas kita adalah apa? Beribadah kepada Allah Azza. Itu aja. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Adapun bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas buminya, isinya dan sebagainya untuk manusia. Bahkan binatang-binatang, tumbuhan semua ditundukkan untuk manusia. Tugas manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan. Ini merupakan salah satu rahmat dan kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia tadi. Kemudian Allah turunkan hujan dari atas, minas sama. Jadi hujan itu bukan dari bawah. Kalau dari bawah namanya air mancur atau mata air. Tetapi ketika Allah turunkan hujan dari atas, maka dataran yang tinggi atau dataran yang rendah semuanya kebagian hujan. Adapun misalkan air mancur sangat banyak sekali misalkan, maka terkadang justru membuat apa? Menimbulkan madharat. Menimbulkan banjir, merusak tanaman dan sebagainya. Kemudian bentuk air hujan seperti yang kita saksikan, bentuknya apa? Istilahnya tipis, airnya itu tipis ya. Kotorat, tetesan-tetesan air. Bukan seperti gelondongan es batu atau kayu dan sebagainya. Sehingga menimbulkan madarat. Tetapi ketika air hujan itu bentuknya tipis atau rintik-rintik atau seperti tetesan-tetesan air, maka itu akan menyebabkan manfaat yang besar. Memberikan manfaat kepada seluruh umatnya. Ini juga merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika turun hujan kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kemudian mengatakan bahwasanya yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan itu selain Allah misalkan. Maka ini berbahaya. Ini kesalahan yang sangat fatal. Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan hujan menjadi nikmat bagi seluruh umat manusia. Ternyata sebagian manusia mengatakan yang menurunkan hujan selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini juga itsbatul asbab. Adanya sebab akibat di dalam kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Allah menumbuhkan bihi. Dengan apa? Dengan hujan. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sebab akibat itu berlaku di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menumbuhkan tumbuhan tanpa hujan.
Tetapi ketika Allah Jalla wa'ala mentakdirkan sesuatu, Allah juga mentakdirkan sebabnya. Maka kita pun juga meyakini adanya sebab akibat. Kalau kita pengen sukses di akhirat, maka beriman dan beramal saleh. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Orang pengen masuk surga maka beriman dan beramal saleh. Jangan kemudian berpangku kepada takdir. Mengatakan kalau sudah takdirnya neraka ya sudah neraka, nggak usah sholat misalkan. Urusan dunia kita menjalankan hukum sebab akibat. Apalagi urusan akhirat pun juga kita harus meyakini adanya sebab akibat. Kemudian menisbatkan sesuatu pada sebabnya itu sebenarnya boleh. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Ketika kita misalkan sakit, dibantu, ditolong oleh dokter, maka kita katakan ya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi perantara atau sebab siapa? Misalkan dokter. Jadi bukan disembuhkan oleh dokter, tidak. Kemudian kalau kita katakan misalkan saya dibantu oleh dokter misalkan, begitu saja, itu juga boleh. Karena memang kenyataannya dokter membantu kesembuhan kita. Yang nggak boleh adalah ketika kita mengatakan kita disembuhkan oleh Allah dan dokter. Dengan kata-kata dan. Kalau sudah dan berarti kan setara. Nggak boleh. Tapi kalau kesembuhan kita misalkan disembuhkan oleh Allah kemudian dokter, maka yang seperti itu boleh. Misalkan kita katakan ahmadullah atau ashkurullah thumma ashkuru dokter misalkan. Berterima kasih kepada Allah yang menyembuhkan kemudian kepada dokter. Itu nggak apa-apa. Tetapi kalau ashkurullah wa ashkuru dokter, ashkuru tabib misalkan, nggak boleh. Karena kata-kata waw atau dan itu seolah-olah menyetarakan. Dan tentunya nggak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita katakan ashkurullah thumma ashkurukum misalkan, itu boleh. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini adalah seorang perlu menjelaskan kepada yang lainnya, menjelaskan sebab. Di sini Allah jelaskan sembahlah Rabb kalian, ubudu rabbakum. Kemudian Allah jelaskan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi terhampar, yang meninggikan langit, yang menurunkan air hujan dan sebagainya. Sehingga manusia itu sadar Allah yang demikian, maka tidak pantas seorang hamba menyembah selain Allah. Sebabnya jelas. Baru jelaskan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Begitu juga dengan kita, ketika kita memerintahkan seorang, mengajak seorang kepada kebaikan, kita jelaskan sebabnya. Atau misalkan kita ingin mendidik putra-putri kita misalkan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu. Kita jelaskan sebabnya. Jangan hanya sekedar pandai menghukum, bukan pandai. Atau menghukum dengan cara yang nggak tepat misalkan. Menghukum, memukul, memarahi dan sebagainya. Sedangkan anak kecil itu kadang-kadang belum paham. Belum paham sebab akibat, belum paham aturan. Atau misalkan ketika orang tua sudah menjelaskan. Baik, anak kecil paham apa enggak? Jangan sampai kan sudah saya katakan seperti ini. Baik, dia paham atau tidak? Karena kemampuan menerima informasi orang sudah dewasa dengan anak kecil itu kan nggak sama. Terkadang ketika seorang sudah emosi, memaksa anak kecil yang belum paham seolah-olah dia sudah paham, kemudian dihukum. Apalagi sampai memukul. Ini dikhawatirkan pukulan itu bukan mendidik, tapi hanya sekedar melampiaskan amarah. Dan anak itu merupakan anugerah. Anak itu merupakan anugerah yang indah, yang sangat indah. Kalau seorang bisa mendidik anaknya, kemudian menjadi anak yang soleh dan solehah misalkan, yang akan mendapatkan manfaat dari kesolehan anak itu siapa? Ya orang tuanya. Yang akan mendoakan orang tuanya siapa? Ya anak yang soleh tadi. Maka kita semua berusaha untuk memperhatikan hak anak tersebut. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Jika kalian ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina, meragukan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisurah, maka datangkanlah satu surah mim mithlihi yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah, ajaklah seluruhnya saksi-saksi selain Allah Subhanahu wa taala, teman-temannya semuanya, in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar, jika kalian termasuk yang benar. Taib, ini sudah azan. Taib, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Barakallahu fikum. Ikhwatul Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, wa in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan-raguan. Maksudnya adalah ayat ini tertuju kepada orang-orang yang menjadikan sekutu atau menjadikan atau menyetarakan makhluknya dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena ayat sebelumnya dijelaskan fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian wahai manusia menjadikan setara sesuatu atau makhluknya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian wahai orang-orang yang menjadikan bagi Allah Azza wa Jal makhluk-makhluk yang disetarakan dengan Allah Azza wa Jal, jika kalian ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan adalah Al-Quranul Karim. Kalau kalian gak percaya atau ragu-ragu terhadap Al-Quranul Karim yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisurah. Silahkan bikin satu surat aja seperti yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau seperti Al-Quranul Karim. Kemudian silahkan panggil seluruh orang-orang yang pintar, istilahnya cendekiawan atau panggil seluruh jin dan manusia semuanya. Silahkan kerjasama kemudian bikin satu surat saja kalau kalian benar. Baik, dari ayat ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela nabinya. Senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah ayat atau sebuah surat, tiba-tiba mereka enggak percaya. Dan orang yang enggak percaya macam-macam bentuknya. Ada yang ya sekedar enggak menerima atau enggak mau mendengarkan. Ada juga yang membantah. Membantah kemudian menuduh dengan tuduhan-tuduhan, berbagai macam tuduhan yang enggak benar. Nah, ini merupakan pembelaan Allah terhadap Rasulnya. Kalau memang kalian benar, gak mau percaya, ragu-ragu terhadap yang saya bawa, yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, kepada orang-orang Quraisy, maka bikin aja. Bikin seperti Al-Quran. Dan ini merupakan tantangan. Tantangan bagi mereka, orang-orang Quraisy yang mereka itu adalah orang-orang Arab yang fusoha. Yang mereka benar-benar Arab, bahasanya masih murni dan belum tercampur dengan yang lainnya. Artinya mereka benar-benar fasih dalam bahasa Arab. Jadi kalau mereka saja nggak bisa, apalagi selain mereka. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan kepada hamba kami. Dan statusnya adalah hamba kami. Dan predikat atau julukan hamba Allah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, innama ana abd. Sesungguhnya aku adalah hamba. Maksudnya adalah hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ketika seorang benar-benar menghambakan diri ini kepada Allah Azza wa Jal saja, maka pada hakikatnya seorang itu merdeka. Terbebas dari berbagai macam bentuk penjajahan atau perbudakan. Akan tetapi ketika seorang hamba menghambakan diri ini kepada selain Allah, pada hakikatnya dia sedang terikat dengan apa? Dia enggak merdeka. Dia terikat dengan perbudakan kepada sesama makhluk. Tapi kalau sudah benar-benar, ketika seorang sudah benar-benar memurnikan penghambaan kepada Allah, maka itulah hakikat kebebasan dan kemerdekaan yang sebenarnya. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan. Yang namanya menurunkan, yang turun itu berarti sesuatu dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu. Pelajaran yang selanjutnya, Al-Quran merupakan mukjizat. Meskipun satu surat. Meskipun pendek, meskipun sedikit, maka itu merupakan mukjizat. Dan mukjizat atau tantangan ini berlaku sampai detik ini dan sampai akhir zaman.
dalam ayat lain, kalau memang kalian bilang qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Seandainya seluruh manusia, jin dan sebagainya semuanya kerjasama untuk bikin seperti Al-Qur'an, maka tidak akan pernah bisa. Jadi tantangan seperti ini sudah didengar oleh orang-orang Quraisy saat itu, dan tidak ada yang bisa membikin meskipun cuma satu surat. Kalau ada yang berusaha mencoba, ya mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran benar-benar mukjizat, dan ini merupakan kebenaran Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang nggak paham terhadap Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu banyak kesalahannya, begini dan begitu, itu menunjukkan dia nggak paham Al-Quran. Karena orang-orang sejak zaman dahulu yang mereka benar-benar paham terhadap bahasa Arab nggak bisa mencari kekurangan Al-Quran. Mereka hanya bisa mengatakan apa? Oh, itu perkataan dukun, perkataan setan misalkan, atau itu ya sekedar dongeng dari umat-umat terdahulu. Tapi mereka nggak bisa menjelaskan kesalahan Al-Quran, nggak bisa. Disuruh bikin seperti Al-Quran. Kalau memang Al-Quran seperti mereka katakan dongeng orang terdahulu, mestinya mereka bisa bikin dongeng itu. Tapi mereka nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang muncul di zaman ini kemudian bisa menemukan kesalahan Al-Quran, itu menunjukkan bahwasanya orang itu yang tidak paham terhadap Al-Quran. Seandainya benar-benar dia mau memahami Al-Quran, berusaha untuk mencari kesalahan Al-Quran, kemudian memahami, benar-benar paham, semakin mendapatkan petunjuk. Taib. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Saluran Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.